Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai viewers semua, kembali lagi di channel kesayangan kita. Bersama saya Zaitun Hasanah dari Unit Kegiatan Mahasiswa Kepemimpinan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dalam kegiatan sejarah Pancasila yang disupport oleh Wena TV. Nah, pada kali ini bertepatan dengan tanggal 1 Juni yang biasanya disebut dengan hari lahirnya Pancasila. Di sini kami dari UKM KMPB mempunyai proyek atau proker yang bertema refleksi sejarah lahirnya Pancasila sebagai bentuk implementasi nilai-nilai dalam realitas sosial. Di sini saya sudah bersama abang kita yang luar biasa, seorang wakil ketua generasi kedua UKM KMPB yang akan menguraikan bagaimana sih bentuk pengimplementasian nilai-nilai Pancasila dalam realitas sosial. Langsung saja kita sambut. Di sini saya bersama dengan Bang Hamidan. Selamat pagi, Bang. Selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Nah, bertepatan dengan momen tanggal 1 Juni ini, kita akan berbincang-bincang mengenai Hari Pancasila, juga mengulik lebih dalam cara pengimplementasiannya. Tapi sebelum memasuki pembahasannya, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Maka dari itu lebih baik kita perkenalan dulu, Bang. Oke. Yang TJ itu namanya lah. Pinggir Zaitun Hasanah. Oke. Perkenalkan, nama ulun Ahmad Hamidan, bisa dipanggil Midan aja. Dan harapannya kalau usah pakai bang gitu. Anggaplah kita seumuran. Jadi ulun mahasiswa Antasari Banjarmasin, Fakultas FEB jurusan Perbankan Syariah. Ya tadi wakil ketua pada zamannya. Sekarang alhamdulillah masih melanjutkan perkuliahan, masih berjuang dalam kuliah. Jadi mungkin itu aja gini perkenalan ulunnya. Iya, terima kasih. Seperti yang kita ketahui, dalam Pancasila itu kan terdapat banyak hal. Nah, nanti bisa diuraikan satu-satu ya, cara pengimplementasian Pancasila dari sila pertama sampai sila-sila selanjutnya, agar kita yang di sini dan pemirsa KMPB yang disupport oleh Wena TV di rumah bisa tahu. Menurut Abang, sejarah peristiwa lahirnya Pancasila itu gimana sih? Oke, bicara tentang Pancasila, kita pasti mengingat dari sejarah yang terjadi. Bahwasanya kebanyakan kita mungkin untuk sekarang lebih banyak ke hal-hal yang lebih membuat kita senang ya. Jadi hal-hal yang perlu kita refleksikan tadi yang menurut Bang Jan tadi itu memang penting. Jadi Pancasila pada awalnya itu kan kalau kita bicara dari zaman kuno, sebenarnya itu sudah ada melekat di masyarakat. Karena menjadi melekat karena hal yang menjadi keyakinan masyarakat, apa yang menjadi kebiasaan dan kebudayaan itu sudah ada sejak dulu kala. Dan pada masa Belanda menjajah Indonesia, di saat itulah munculnya ada dan bertambahnya wawasan dari masyarakat yang sebelumnya itu berjuang dari masing-masing daerah atau tempatnya sendiri, menjadi pemahaman yang cukup baik, yaitu mengenal yang namanya nasionalisme. Habis itu berjuang untuk kebersamaan, untuk bangsa dan tanah air. Dan di saat itu juga Sumpah Pemuda itu muncul. Itu untuk menggagas bahwasanya adanya perjuangan yang perlu terus dibangkitkan agar negara kita menjadi negara yang merdeka. Setelah itu bicara tentang Pancasila, tidak luput dari yang terjadi bahwasanya ketika Jepang yang menjajah, Jepang memberikan janji untuk memerdekakan Indonesia. Dan di saat itulah kita dibentuk yang namanya BPUPKI. Dan di BPUPKI ada sekitar 60 anggota, dan di sana disusunlah dan dirancanglah untuk membuat yang namanya rumusan negara. Dan di sana pada kali pertama itu tahun 1945
tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni itu rapat pertama dalam BPOPKI. Dan di situ pembahasannya cukup penting karena mengetahui gagasan negara, tema negara kita seperti apa. Dan disitulah masing-masing pejuang kita memikirkan apa yang sesuai untuk negara kita. Dan di saat itu banyak saran-saran yang diberikan, banyak yang menjadi usulan-usulan apa yang sesuai untuk negara kita. Dari banyak ada Muhammad Yamin, ada Muhammad Hatta yang memberikan usulan, kebanyakan memberikan 5 usulan dalam hal bernegara. Dan di akhir pada rapat tersebut itu muncullah usulan Soekarno tentang Pancasila. Jadi Pancasila tersebut muncul dari Soekarno, yang mana Panca tadi 5 dan Sila tadi asas daripada sebuah negara. Jadi 5 Pancasila tadi itu diusulkan oleh Soekarno dengan awalnya itu dari nasionalisme dan kebangsaan, habis itu kemanusiaan, selanjutnya itu ada kemusyawaratan, perwakilan, kesejahteraan, sama ketuhanan yang berkebudayaan. Itu yang diusulkan oleh Soekarno. Pada saat itu sudah disahkan, sudah disepakati dalam perundingan. Jadi berlanjutnya lagi rapat-rapat selanjutnya, dan sampai akhirnya karena melihat dari pertimbangan dari keseluruhan yang dihasilkan oleh BPOPKI, muncullah PPKI untuk pembentukan yang lebih khusus bagaimana gagasan untuk memaksimalkan pembentukan negara tadi. Dan janji dari Jepang itu untuk memerdekakan sebenarnya bukan di tanggal 17, tapi itu tuh bentuk dari perjuangan para pemuda. Dan hitungannya kita sebagai pemuda ya harus bangga. Kita sebagai pemuda sekarang harus memiliki semangat yang gigih dan bisa untuk mencari peluang atau momentum yang sesuai untuk merubah zaman. Jadi saat itulah mendesak para kaum tua untuk memerdekakan Indonesia. Jadi disitulah tanggal bertepatan dengan tanggal 17 Agustus 1945 dimerdekakanlah Indonesia oleh Soekarno dan Hatta. Di saat itu sudah merdekanya sudah diproklamasikannya Indonesia. Di saat itu juga sebenarnya ada perubahan dari usulan dari nama tentang asas dari 5 asas tersebut. Ya, asas tersebut sebenarnya sudah diubah. Yang mana usulan dari Soekarno tadi emang sudah bagus, tapi yang masih tidak sesuai dari para wali-wali, karena kita ada lepas dari wali-wali yang banyak di Indonesia. Di saat itu juga para wali-wali, para habib dan ustadz untuk mengusulkan bahwasanya ketuhanan jangan sampai diandak yang di paling bawah, kalau diandaklah yang paling atas, ya sila pertama. Dan di saat itu juga sila sebenarnya tuh ketuhanan yang Maha Esa dengan untuk umat Islam melaksanakan kewajibannya. Mungkin lebih jelasnya saya kurang ingat mengenai hal itu. Jadi banyak pembahasan yang sebenarnya tuh perlu kita ingat dan kita ketahui. Dan dikarenakan ada unsur Islam di dalam hal tersebut, Jepang itu untuk kembali lagi, ada perwakilan dari Jepang untuk kembali untuk mengusulkan menghapuskan 7 kata yang dari sila pertama tersebut. Karena untuk penganut Islam itu wajib untuk melaksanakan kewajibannya, itu dihapuskan. Jadi dia cukup dengan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi itu untuk dari sejarah dari Pancasila, dan kita mengetahui kenapa jadi 1 Juni tadi itu menjadi diingat karena sejarahnya, karena Pancasila tadi itu diusulkan oleh Soekarno, yang digagas oleh Soekarno itu Pancasila di tanggal 1 Juni. Jadi itu yang perlu kita ingat dan resapi bahwasanya ya sejarah tadi itu masih banyak mungkin yang perlu kita
mungkin kayak apa, bagaimana para pejuang kita berpikir untuk menggagas sebuah negara yang sampai sekarang kita masih hidup di dalam. Oke, itu aja dari pertanyaan Bian tadi. Oke. Jadi dapat ditangkap dari penjelasan Bian tadi itu bahwa Pancasila ini memiliki banyak perubahan sebelum benar-benar ditetapkan sebagai Pancasila. Oke, selanjutnya menurut diri Bian sendiri, nilai Pancasila yang keberapa yang sering digunakan implementasiannya dalam realitas masa kini? Oke, bicara Pancasila, sebenarnya untuk melihat yang terjadi hasil daripada pemahaman kita sendiri bahwasanya Pancasila tadi yang mana ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, habis itu kesejahteraan manusia, kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya dari 5 tersebut yang paling mencolok sebenarnya yang terjadi sekarang sudah semakin terkikis sih berat anggapannya. Yang paling mungkin menurut yang masih ada ya mah kemanusiaan yang adil dan beradab. Ya setidaknya meskipun zaman sampai sekarang itu masih berputar begitu cepat dengan kemudahan yang semakin banyak, setidaknya di sini kita tahu bahwasanya ada kemanusiaan yang adil dan beradab itu masih ada, masih banyak orang membantu orang yang lemah, masih banyak orang yang berbuat kebaikan, dan sekarang kita masih mendapati hasil tersebut. Setidaknya itu yang mungkin merasakan. Tadi kan yang sering digunakan, kalau yang paling jarang digunakan oleh anak-anak masa muda sekarang nih kayak gimana tuh? Kalau hitungan jarang mungkin ya kita sudah jauh daripada yang paling fundamental, yang paling penting, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Kita percaya adanya Tuhan, tapi kita kebanyakan lebih banyak melanggar daripada kewajiban ataupun larangannya, karena kita merasa kita tidak merasa secara langsung dihukum, kita merasa melakukan diri kita semaunya aja. Ya itu yang paling dirasakan untuk sekarang deh. Tapi dalam masa milenial sekarang ini nih, banyak sekali anak muda yang tidak peduli adanya sejarah Pancasila. Padahal kita semua tahu, pemuda adalah penerus bangsa. Nah, cara pengimplementasian yang sekiranya efektif di masa sekarang ini bagaimana, Bang? Oke, bicara untuk efektif tidaknya untuk sekarang ini tentang Pancasila, itu sebenarnya tidak jauh dari diri kita sendiri sebagai para pemuda. Sebenarnya kita emang terlalu dimudahkan dengan keadaan sekarang, dengan apapun kita bisa melakukannya dengan cukup santai, rebahan, tanpa adanya melakukan effort lebih untuk menjalankannya. Jadi karena kemudahan tadi, kita menjadi orang yang sebenarnya lamban. Kita hanya mendapati hasil, tapi kita tidak pernah untuk melakukan diri. Jadi yang menjadi permasalahan dari Pancasila tadi, kita bahkan banyak yang mungkin untuk Pancasila tadi, apalagi hendak memaknai yang sebenar-benar Pancasila. Karena itu yang menjadi permasalahan kita sekarang, bahwasanya karena kemudahan tadi banyak yang mengalihkan dunia kita ke banyak dunia hiburan, ada game, ada scroll TikTok, IG. Jadi banyak yang akan mengalihkan kita ke gasan hal-hal hiburan, sedangkan kita perlu juga untuk menutrisi otak, bahwasanya ada yang perlu kita ingat tentang sejarah, tentang perjuangan, yang mana untuk membakar semangat kita untuk terus sebagai pemuda. Ya jangan sampai kita hanya menjadi penerima sejarah, tapi kita harus jadi pelaku sejarah untuk menciptakan sejarah yang baru dan lebih baik.
Jadi itu Kang ya harusnya kita lakukan untuk sekarang. Mengenai makna Pancasila, menurut kalian sendiri makna yang mana paling dalam di antara sila-sila dari 5 sila itu, Bang? Makna yang paling dalam itu tuh, yang paling dalam itu pastinya sila yang pertama. Namun yang paling dibutuhkan itu adalah sila yang kedua. Jadi ketika orang tadi sudah berketuhanan yang Maha Esa, pasti dia nggak jauh daripada Tuhannya. Karena sesuai dari yang kita anut juga sebagai agama Islam, kita ada yang namanya hablum minallah sama hablum minannas. Sebenarnya ada hubungan terhadap Tuhan kita sama hubungan kita terhadap manusia. Sebenarnya ya tadi itu kita harus terus berbuat baik sehingga yang namanya korupsi, yang namanya kecurangan dalam hal apapun itu tuh terminimalisir karena ada rasa kemanusiaan, ada rasa untuk berbelas kasih terhadap sesama kita, dan ya tidak jauh daripada Tuhannya. Ya mungkin seperti itu. Untuk sekiranya terima kasih Bang atas menjawabnya semua pertanyaan ini. Jangan lupa ya pemirsa, pantengin terus channel Wina TV biar selalu update kabar-kabar yang diberitakan di channel ini. Oh iya guys, jangan lupa subscribe channel Wina TV dan follow Instagramnya. Saya Zaitun Hasanah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.